Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur manajemen. Nah, manajemen adalah hal yang penting untuk orang karena akan berguna untuk kehidupannya. Manajemen harus dipraktekkan agar bisa memikirkan apa yang menjadi prioritasnya. Selain itu, ada pula unsur manajemen yang tidak boleh dilewatkan. Setiap unsur dari manajemen membuat Anda bisa memahami bagaimana penerapan aspek ilmu ini di berbagai bidang. Dengan demikian, tujuan yang diterapkan ketika tercapai eh, jadi istilahnya untuk manajemen itu sangat penting ya untuk diterapkan. Oke, kita ke pengertian unsur manajemen. Sebelum masuk ke unsur manajemen, perlu kita ketahui ya pengertiannya. Sesuai asal kata pengertian manajemen adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris manage, yang artinya mengelola, memimpin, atau mengatur. Nah, pengertian unsur manajemen adalah tindakan untuk membuat sekumpulan orang bisa mencapai tujuannya atau sesuai dengan target. Pengertian manajemen juga dapat diartikan sebagai unsur untuk sumber daya yang ada dengan baik sehingga tercipta pengaturan yang efisien dan efektif. Jadi manajemen diperlukan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Oke, tidak hanya itu ya, manajemen juga membantu untuk menjalankan perusahaan agar dapat mencapai tujuannya. Ya, untuk unsur manajemen ya, unsur kegiatan manajemen yang penting untuk diterapkan dalam perusahaan terdiri dari 6 aspek yang lebih dikenal dengan 6M. Oke, yang pertama itu satu manusia. Oke. Manusia adalah unsur yang krusial ya, terutama untuk memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar dapat tercapai tujuannya. Manajemen dalam bidang manusia mencakup semua hal yang bisa mendatangkan kemajuan usaha. Berdasar Encyclopedia Britannica, manusia dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peranan yang penting. Setiap orang juga punya sifat dan karakter yang beragam sehingga manajemen ini menjadi diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, pengaturan manusia di lingkungan yang menghasilkan tempat yang nyaman dan kondusif karena semua memiliki tugasnya masing-masing. Oke, yang kedua itu money, uang ya. Nah, uang adalah hal yang penting diperlukan untuk manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturan perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Oke. Nah, yang ketiga itu material atau bahan ya. Nah, bahan ini merupakan unsur mendukung kegiatan. Pemilihan atau materialis ini juga dapat dipikirkan dengan bijak ya. Tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Istilahnya bisa memilih dan memilah mana yang bisa dipakai atau tidak ya. Jadi harus tepat sasaran dan tujuannya agar tidak ada yang terbuang. Oke, selain itu manajemen material diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat, yang berkualitas ya, istilahnya yang tadi itu yang terjangkau. Pokoknya harus bisa meminimalisir pengeluaran, pemasukan dan lain-lain. Nah, yang keempat itu mesin. Oke, mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Nah, mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produktivitas dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke, oleh sebab itu, kelola juga bagaimana standar operasional mesin agar SDM yang menggunakan dapat mengoperasikan dengan baik dan tidak salah-salah. Jadi kembali lagi yang pertama manpower ya, itu harus baik dan benar, harus memilih dan memilah. Nah, itu biasanya tugasnya ada di HR. Oke, yang kelima itu metode adalah hal yang penting juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standarnya dalam bekerja. Oke, kita harus membuat metode yang bersifat menyeluruh, efektif, yang mudah dipahami agar pekerjaan yang nantinya dijalankan menjadi lebih mudah. Istilahnya ya, konsep bagaimana kita bekerja, metode yang dipakai harus tepat. Nah, yang keenam itu market ya, atau pasar.
Unsur yang terakhir adalah pasar ya. Pasar meliputi strategi pengendalian perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Jadi kita harus tahu di mana pasar yang akan kita eh, misalkan untuk menjual barang yang kita produksi, istilahnya harus terstruktur dengan baik ya. Oke, sekian dari unsur manajemen ya. Ada 6 di 6M ya. Yang pertama ya tadi ya, jangan lupakan manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga material atau bahan, yang keempat mesin atau mesin juga ya, barang mesin manusia. Yang kelima itu metode, yang keenam itu market atau pasar kita. Oke, saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.